kita nggak mau marahin anak gitu. Gimana Pak? Ulangin Pak. Gimana? Anak. Gimana Pak? Waktu Bapak negor istri saya, aja, gitu. ya terus Nanti dia takut. jawaban istri saya apa jawaban ibu mertua? Yang itu semua Jawaban istri bapak kayak istri bapak, karena kita nggak punya kontak dengan ibu iya. mertua. Jawabannya gimana Pak? Bapak negornya gimana Pak? Bila saya pengen tahu aja Bapak negornya gimana? Ya negara kita WhatsApp ya. Kita ibu ini anaknya begini-begini seperti yang tadi benar sih. Menurut saya bahwa ada kita tidak bilang BAB di tempat petani, enggak. Kita ada BAB yang kemungkinan itu kalau kucing kayaknya enggak, karena lebih besar gini kemungkinan dari pernah tertangkap basah juga pernah sih, terus terang. Iya, terus gimana Pak? Terlihat. Nah, tapi jawabannya kita sebenarnya bukan mau membenci, bukan mau memojokkan, tapi mau bekerja sama itu. Iya Pak. Ini kan anak-anak yang perlu kita bimbing. Betul Pak. Tapi tanggapan dari ibu, iya betul. Gimana? Itu terus terang agak mengecewakan. Ya gimana Pak? Menurut saya. Tanggapannya gimana Pak? Jawabannya Pak? Ya itu kalau ada ini dimarahin aja, nanti diusir, takut kok dia gitu. Astagfirullahaladzim. Nah kita kan nggak mau Pak marahin anak orang. Iya betul Pak. Ada tetangga kami yang akhirnya marah juga mungkin ada gitu ya. Iya karena Pak. Dia lari gitu. Astagfirullahaladzim. Kalau saya ketemu, saya bilang memang kadang kalau misalnya dia keluar nggak pakai masuk dulu pakai celana, saya bilang gitu. Mungkin dia nggak tahu dia paham apa enggak, dia masuk gitu ya. Nah, intinya Pak, terus ada masalah diusir. Tidak pernah keluar dari kata-kata kami diusir. Kami ada catatan semua, WhatsApp itu tertulis ada semua. Bahwa karena yang pertama kali bilang bahwa baiklah kami pindah aja gitu. Itu dari ibu. Begitu. Dari ibu. Kalau gitu saya akan pindah aja ya. Akhirnya kalau kita bilang, udah kalau memang mau pindah ya mau gua aja kan gitu Pak. Tapi karena seperti nggak mau bekerja sama. Iya. Kalau diteruskan, yang ada WhatsApp kami yang mengatakan begini. Iya Pak, gimana? Sebenarnya anak ini cerdas, matanya kita lihat cerdas. Itu sebaiknya didampingi. Kalau keluar dengan kondisi begitu harusnya didampingi Pak, nggak boleh dilepas sendiri, karena terus terang dia punya kekhususan gitu loh. Iya Pak. Tapi saya lihat keluarga bapak dari ibu mertua maupun istri cenderung kalau anaknya keluar dibiarin. Ketika kita mau konfirmasi ke sana malah seolah-olah ditutup pintunya, jadi nggak mau ketemu atau takut atau bagaimana. Padahal kita mau, ayolah ini anak ini khusus, jadi harus kita awasi bareng-bareng. Nggak mungkin lah tetangga terlalu ini kan. Iya betul Pak. Harusnya kan orang tua atau keluarga sendiri gitu yang harus mengawasi hari-hari, karena ini jelas-jelas khusus, jadi harus jelas diawasi. Bukan diawasi dalam artian seperti apa, tapi dibimbing sedemikian rupa dan seterusnya gitu kan Pak. Jadi biar nanti dia dapat standar-standar minimal bagaimana cara mungkin mengembalikan sepeda ke tempatnya, mengembalikan mainan ke tempatnya, tidak masuk ke rumah orang sembarangan dan seterusnya. Itu kan dasar yang harus dikenalkan gitu Pak. Nggak boleh didiemin aja. Betul kan, Pak, betul. Maksud kita sih seperti itu, kita kerjasama, kita rumah saya terbuka buat anak-anak masuk dan seterusnya Pak. Tapi mereka membuat kesalahan di tempat kami juga pernah, misalnya memecahkan apa, nggak masalah itu. Yang penting apa, orang tuanya saling tahu. Iya Pak. Anak-anak itu nggak ada salah, tapi orang tua yang harus saling komunikasi, yang paham. Memecah bokok itu ada rekaman CCTV, ada anak tetangga yang lain ya. Iya Pak. Tapi nggak ada masalah Pak. Kenapa? Karena orang tuanya saling komunikasi. Iya Pak. Gitu. Intinya itu, dan tidak pernah ada kami mengusir. Yang bilang mau pindah itu istri bapak sendiri. Soalnya ibu mertua saya WA gitu, forward gitu, katanya kalau bisa pindah secepatnya. Tapi jangan lupa bayar iuran, diselesaikan dulu bayar iurannya, jangan lupa gitu kan. Lebih cepat lebih bagus katanya gitu. Saya bingung kok tetangga seperti itu. Ini saya yang salah yang mana? Cuman bapak tadi kan cerita katanya kurang komunikasi, terus banyak orang keluar masuk situ laki-laki nggak jelas itu siapa, belum ada perkenalan, nggak ada laporan. Nah itu kan bapak tadi cerita seperti itu, saya juga gitu. Jadi yang keluar masuk situ siapa aja sih Pak? Sebenarnya Pak saya juga malah belum tahu loh Pak, karena saya di luar gitu kan. Siapa aja sih Pak gitu? Ada bro?
harusnya bapak lebih tahu lah sebagai suaminya gitu kan. Sebenarnya saya nggak ngerti karena kan itu siapa karena kalau saya pernah saya samperin ke rumah ketemu dengan istri bapak dan dibilang bahwa itu adalah apa ya, kayak semacam pegawai atau apa gitu, saya nggak tahu ya. Saya percaya aja karena kan dia bilang katanya kerjanya ada gimana lah, saya juga nggak tahu itu apakah di situ jadi kantor atau apa, saya nggak tahu juga gitu. Tapi bapak ada itu nggak pak? Ada foto-foto orangnya nggak pak? Saya pengen tahu pak. Harusnya bapak foto waktu itu ya. Ada nggak pak foto-foto orang laki-laki itu gitu pak? Kira-kira siapa yang katanya karyawannya, gitu pak? Saya nggak sampai segitunya pak. Saya kan itu privasi tetangga. Tapi katanya bukan adiknya pak, bukan adiknya gitu, bukan adiknya tapi karyawannya gitu katanya. Bukan adiknya atau abangnya atau siapa kok karyawannya? Adiknya ada. Didi itu kan Pak Didi kan adiknya. Yang lain kalau nggak salah karyawannya atau apa gitu. Saya nggak ngerti lah. Atau ponakan. Nanti coba. Artinya karena ada hubungan kerja kalau nggak salah. Tapi coba nanti saya kirim foto ya Pak, yang sering ke situ ya. Maaf. Bapak nanti saya kirim foto. Halo Pak. Saya terus terang nggak hafal Pak orangnya Pak. Karena nggak terbuka juga, mobil kadang datang jam 1 malam, kadang ini saya nggak tahu. Mobilnya apa Pak? Mobilnya apa Pak? Mobilnya apa Pak yang suka datang jam 1 malam apa Pak? Mobilnya kalau nggak salah Kalia warna orange apa gitu, merah muda, orange gitu. Kuning, Sigra. Daihatsu Sigra bukan? Ya Sigra. Ya muda-muda gitulah Sigra. Warnanya orange kekuningan gitu lah. Iya, orange terus Kalia kuning sama Sigra merah kalau nggak salah, agak merah marun ya Pak ya. Ya. Ibu, bapak nggak paham itu. Maksudnya itu bukan asetnya bapak. Itu adiknya Pak. Itu adiknya istri itu Pak. Oh iya. Gitu. Makanya tadi saya mau kirim foto itu apakah benar ini atau laki-laki lain. Kalau laki-laki lain kan berarti menyalahi aturan gitu loh Pak. Maksud saya. Ya, kalau laki-laki lain atau enggak saya nggak tahu karena kan jumlahnya nggak cuma satu ya Kak Elon. Maksudnya itu siapa? Dulu ada motor juga. Tapi sekarang motor agak jarang. Motor ada motor yang platnya mirip-mirip, kalau katanya apa kantor apa platnya mirip, terus ada stikernya sama antara motor satu dan motor lainnya gitu. Saya cuma dapat segitu, cuman nggak detail lagi. Jadi itu keluarga istri saya itu tertutup gitu Pak ya, ibunya, abangnya itu tertutup, nggak pernah. Nggak pernah Pak, nggak pernah. Kalau bagusnya kan dia keluar nyapa kita, nongkrong sedikit apa dan seterusnya. Pak Dede itu udah kita undang masuk ke grup biar kita dan seterusnya, karena itu udah effort kita terakhir ya. Iya, kita udah datengin ke tempatnya, kita minta nomor telepon siapa nih yang bisa mewakili keluarga ini kalau ada apa-apa. Iya Pak. Karena kan itu yang penting buat kita. Kemudian tadi ya soal usir mengusir itu ya. Iya Pak. Gimana Pak? Kalau yang saya pahami, pertama kali yang menyatakan akan pindah itu adalah ibu sendiri ketika merasa tidak bisa mengatasi atau apa yang kita bilang gitu. Karena kan saya nggak bisa begitu dong, saya tiap hari kan kerja gitu. Ya masalah kerja, semua orang kerja, tapi kalau Pak. anak yang ini kan nomor satu kasian, Pak, nggak bisa gitu. Iya. Kasihan anak saya ya, juga Pak. Udah jelas, ibu udah jelas punya kebutuhan segitu ya. Anak ini kalau menurut gimana Pak? Mungkin dia punya sesuatu yang harus ini, dan udah kita sarankan juga sekarang itu banyak klinik tumbuh kembang, klinik psikologi untuk bisa konsultasi dan itu bisa di cover BPJS kalau nggak punya uang. Sampai kita bilang begitu, saya bilang begitu ada WhatsAppnya ke ibu, ke istri bapak, dan saya Pak ini apa, karena kita seperti bapak udah samalah sama bang, kita nggak mungkin mengusir anak-anak apalagi. Tapi orang tuanya harus tanggung jawab, harus Pak. Ada saling komunikasi dengan kita. Iya Pak. Itu loh Pak. Iya Pak. Kalau saya ngerinya gini Pak, terus gimana, Pak? Kalau ini anak sekarang masih kecil ya, masih lucu, mainnya masih buka baju itu lucu, buka celana itu lucu. Iya Pak. Iya Pak. Tapi kalau ini kalau nggak segera diatasi, sebentar lagi umurnya bertambah. Iya Pak, betul 10 Pak. 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun, 20 tahun. Iya Pak. Kalau nggak segera Pak, itu bahaya. Sekarang masih lucu, tapi nanti berbahaya kalau kita nggak aware dari sekarang. Terus terang sih begitu Pak. Saya berpikirnya lebih jauh sama di sana. Iya Pak. Berarti kesimpulannya anak saya ini sepertinya nggak pernah diurus gitu Pak, maksudnya ya Pak ya, nggak pernah diperhatiin gitu ya Pak.
Pak, saya juga nggak bisa ngomong begitu ya, itu wilayahnya Bapak ya. Saya takutnya nanti saya salah omong. Iya. Tetapi Cuman saya pingin kalau keluar ada itu, perhatian. kalau keluar tuh nggak pernah ditemenin, dibiarin aja gitu, nggak ditemenin, nggak diarahin, nggak ditemenin, nggak di, maksudnya seperti anak-anak yang lain kita kan ditungguin, ditemenin siapa gitu ya Pak ya. Iya. Gitu. Iya, nanti kalau saya bilang begitu pasti ibunya Bapak akan membela diri nggak begitu dan seterusnya ya. Saya nggak tahu juga. Tapi kayak kalau boleh saya lihat itu Iya, Pak. masih sangat kurang pengawasan buat anak-anak itu. Oh. Kadang kakaknya aja yang ngawasin kakaknya. Kalau kakaknya saya lihat bagus sama adiknya, pinter untuk bisa. Kalau ketawa-ketawa sama adiknya bisa kompak gitu. Oh ya Allah. Kasihan nih. Iya Pak, saya kasihan seperti kasihan anak-anak ini punya masa depan dan Iya, harus Pak. dibimbing sekarang. Kalau enggak sayang gitu, karena kesempatannya tuh sekarang, meskipun sekarang sebenarnya juga udah agak terlambat, tapi lebih baik sekarang terlambat daripada nanti. Itu harus segera diambil tindakan apa ya, seperti ini ya, mungkin apalah secara medis atau secara psikologis atau secara apalah gitu. Itu sih Pak, kalau menurut saya Pak. Tapi Pak, maaf sebelumnya ya. Ya nggak apa-apa Pak. Tapi ini masukan buat saya juga Pak. Tapi kira-kira Pak, apa namanya, istri saya itu berangkat kerja jam berapa, pulang jam berapa sih Pak? Kesehariannya itu Pak? Agak putus Pak. Ya sebentar Pak, sebentar Pak. Ini ada. Ya Pak. Ya, maksud saya yang saya tanyakan, istri saya ini biasanya berangkat kerja jam berapa, pulangnya jam berapa sih Pak? Kalau yang kesehariannya kalau Bapak lihat gitu Pak? Ya saya nggak pernah lihat kapan berangkat, kapan pulang, terus terang Pak. Saya sendiri berangkat jam 6 pagi. Oh. Saya sendiri pulang jam mungkin Isya sampai rumah, jadi saya terus terang nggak terlalu paham, dan keluar naik apa juga saya nggak tahu itu Bapak. Ya kira-kira maksudnya itu aduan siapa? Aduan tetangga-tetangga yang lain kali aja itu kurang perhatian, kurang bimbingan, kurang edukasi anak saya itu gara-gara ibunya sibuk, pergi jam berapa, pulang jam berapa, kirain aja ada masukan gitu dari tetangga-tetangga yang lain itu loh Pak, maksud saya. Nggak tahu Pak, saya kalau yang bagian itu saya nggak ngerti, tapi yang jelas bahwa anak ini yang 6 iya. 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 Oh gitu. kurang intensif gitu. Oh. Jadi dia sama teman-teman sebayanya tuh sering diejek-ejek, di apa gitu. Nah itu sebenarnya saya kasihan, tapi ya harusnya yang pertama menyadari dari pihak orang tua, orang keluarga, anak sama anak tuh nggak bisa disalahkan. Iya, Anak-anak betul, itu Pak. kan ya sekedar main-main mereka aja. Betul Pak, betul Pak. Makasih loh Pak masukannya Pak. Iya ya, ini intinya Pak, kami tidak keberatan sama sekali Bapak dan keluarga tinggal di sini dengan anak kondisi apapun. Iya Pak. Tetapi Iya, Pak. kuncinya adalah kita saling komunikasi, kita saling sabar untuk cari solusi yang terbaik gitu Pak. Iya, Pak. Karena nggak ada keluarga yang sempurna. Saya juga punya anak dengan masalah anak saya sendiri, dan yang lain juga seperti itu Pak. Iya, Nggak Pak. bisa kita ngomong bahwa kita nggak punya masalah gitu. Iya Pak. Mesti ya itu, jadi kesimpulannya mungkin ya kurang perhatian kurang perhatian ekstra dari orang tua kali Pak ya. Maaf boleh, saya juga di sini saya nggak ada di rumah gitu, saya jauh, terus istri saya juga mungkin sibuk kerja dengan pergi pagi pulang malam gitu kan. Tapi ya seharusnya gimana ya, ada ibu mertua saya juga nggak terlalu ini ya Pak, nggak terlalu protect atau itu ya, jagain anak saya juga ya Pak ya. Saya pikir mungkin, saya nggak tahu ya, mungkin pemahamannya berbeda ya. Harusnya kan anak ini memang harus dengan pendekatan yang khusus gitu ya. Iya, Nggak bisa Pak. disamakan dengan anak-anak lain. Tetapi saya pikir, saya lihat mungkin dari neneknya atau apanya mungkin belum bisa mengawasi atau membimbing dengan khusus, itu masih disamakan dengan anak-anak biasa gitu. Oh iya, itu yang Karena abangnya. kalau ada salah, Iya,
Ada salah gimana Pak? Kalau ada salah dimarahin misalnya gitu. Oh. Kalau ada salah dimarahin, tapi kan nggak bakal merubah apapun dimarahin itu sebenarnya. Iya, Karena betul, anak Pak. ini mungkin apakah paham atau enggak dengan kata-kata itu kan gitu. Iya betul Pak. Saya nggak tahu juga. Itu yang Tapi abangnya saya lihat sih sebenarnya kalau apa? saya sih lihat sih sebenarnya kalau kayak Pak Dede atau siapa, ibunya juga saya pernah lihat diajak naik motor keluar, jajan apa itu, kayaknya sih oke-oke aja gitu. Sih mereka juga punya perhatian yang ini, cuman saya perlu perhatian khusus lah kira-kira gitu Pak. Iya Pak. Mungkin perhatian standar nggak cukup lah untuk anak. Iya Pak. Tapi pola tingkah tadi bener emang seperti itu anak saya Pak di situ ya, waktu kemarin yang seperti aduan ibu mertua saya itu ya Pak ya. Kalau ya mohon maaf kalau dari yang data ibu itu saya bilang sih 90% sih bisa sama dengan yang dilaporkan ke saya oleh tetangga. Tiba-tiba dia masuk ke rumah, ada di belakang, kemudian kalau yang sering saya sendiri mengalami itu kolam yang diobo-obo itu adalah kolam saya kebetulan. Saya tahu. Kemudian kalau misalnya dia main sepeda, tiba-tiba tengah jalan ditinggal aja nggak dibawa pulang gitu kan. Padahal kan itu jalan buat naik mobil saya, kita mesti turun, pikirin lagi. Iya Pak. Nah gitu kayak gitu. Kalau yang BAB itu Bang itu yang paling agak ini riskan gitu ya. Itu memang ada laporan dari tetangga-tetangga. Ada 3 tetangga lah yang melaporkan. Iya Pak. Ya Pak, saya mau tanya lagi Pak. Itu kira-kira sekarang masih ada di situ apa udah pindah Pak? Wah, saya nggak tahu juga. Kemarin katanya ada kata-kata ada yang laporan ke saya katanya mau pindah. Cuman saya kemarin masih lihat ada motor merah punya Pak Dede masih ada di situ kalau nggak salah. Oh enggak, maksudnya ini Pak. Maksudnya istri saya sama anak saya sama ibunya udah pindah kan? Yang tinggal di situ berarti si Dede sama kakaknya yang si Dede itu sama istrinya kan? Apa gimana Pak? Mungkin. Soalnya kan, tapi anak saya udah nggak kelihatan lagi kan kemarin Pak? Iya, beberapa hari terakhir ini nggak kelihatan sih. Ya memang udah pindah Pak. Kemarin saya hubungin anak saya juga gitu kan, saya fit call gitu kan, itu emang udah pindah rumah yang satunya lagi. Cuman maksudnya berarti yang di situ sekarang cuma si Dede itu ya, adik Pak Dede, Dede sama si istri Pak Dede sama istrinya itu ya Pak ya, yang masih serang kelihatan. Terus terang saya juga belum kopi Pak, apakah hanya Pak Dede dan istrinya atau masih gimana, karena selama ini yang tinggal di situ siapa saya sendiri juga nggak terlalu kopi gitu kan. Tapi kok setahu saya kan yang tinggal di situ kan ibunya, istri saya, anak saya yang kedua itu, yang pertama sama yang kedua, yang kecil itu sama Pak Dede sama istrinya, itu aja sih Pak yang tinggal di situ. Cuman mungkin adik-adiknya sering main gitu, adik-adik yang udah berumah tangga juga sering main gitu. Nah, yang saya pertanyakan saat ini berarti si Pak Dedenya masih di situ, tinggal di situ ya Pak ya. Kemarin terakhir kapan Pak lihat Pak? Kemarin kalau nggak salah beberapa hari yang lalu saya lihat masih ada motor merah di situ. Iya. Saya juga nggak pasti amat karena sering sepi juga. Terus ini cuma anak si Fatir ini aku udah lama nggak lihat. Iya. Emang udah pindah di rumah satunya lagi Pak. Sama ini Pak, masih suka ke situ nggak istri saya Pak? Maksudnya kan nggak pernah lihat nggak bawa mobil ke situ atau sama siapa, sama temennya atau siapa gitu Pak? Kalau setahu saya sih pindahnya udah 4 harian Pak. 4 harian udah pindah. 4 hari sudah pindah gitu. Gitu. Nah, saya cuma mau klarifikasi seperti apa sih ceritanya gitu. Saya sebenarnya juga kasihan sama anak saya Pak, nggak tega gitu loh. Anak saya bikin ulah seperti itu. Saya pikir Pak, gimana Pak? Kalau pindah kemanapun, kalau mau pindah kemanapun, betul. Kalau pembimbingan ke anak ini nggak dilakukan, kondisinya akan sama Pak, sama dimanapun. Menurut saya ya. Betul Pak, sangat betul sekali Pak. Saya juga sebenarnya setuju sama pendapat Pak. Semua itu bukan anaknya, tapi tergantung pembimbing atau pengasuhnya Pak. Sedangkan saya juga saya sangkan saya di sini belum bisa pulang Pak gitu loh. Kalau saya pulang mau saya rubah semua sistemnya gitu loh Pak. Gitu. Cuman ya begitulah. Memang benar kata Bapak ini dari awal sampai saat ini ya emang betul, nggak ada yang salah di mata saya, nggak ada yang salah. Ini semua cuma tergantung pengasuh atau orang tua aja sih Pak. Gitu. Kalau anak itu kan copy paste juga Pak gitu. Masih bisa dididik lah gitu.
gitu. Kadang anjing aja masih bisa dididik kan Pak, anjing bisa nurut gitu loh. Iya. Gitu apalagi Sebenarnya anak bapak ini kalau sama saya, iya. dia matanya agak beda. Karena saya kan selalu saya ajak bicara dia. Ini gitu. Jadi agak berani dengan saya sebenarnya. Maksudnya beda gimana Pak? Maksudnya maksudnya nggak saya langsung, karena kalau saya nggak pernah ngusir, saya cuman misalnya nggak pakai baju, pulang pakai baju dulu nanti gitu, misalnya gitu. Nah, terus dia dia merasa kayak mungkin dengan saya agak mungkin ini orang kok nggak marah gitu kali ya, nggak tahu. Jadi agak berani gitu sama saya. Gitu. Oh ya Allah, kasihan Pak. Iya. Kasihan banget Pak ya. Nah, iya sebenarnya saya itu sayang sama anak dan saya kok malah disuruh, kan pernah ada SMS disuruh marahin aja Pak, nanti dia takut dia pulang. Astagfirullahaladzim. Orang tuanya suruh marahin, kita suruh marahin kan nggak boleh gitu. Iya Pak. Heran saya sebenarnya. Iya kan jadi malah jadi ya aneh gitu, masa bukannya ini malah udah Pak marahin aja ntar juga takut. Mau marahin malah gitu. Malah jadi kayak gimana Pak? Kesannya simpel banget gitu, masa bodoh banget gitu loh. Harusnya kan ya itu Pak ya, saya jadi bingung. Jadi kalau misalnya orang udah nggak mau diajak bicara, ya kan, kalau dia bilang kalau gitu saya pindah aja, ya udahlah pindah aja lah. Kalau misalnya gitu orang di sini juga nggak mau diajak ngomong kan gitu Pak, kira-kira gitu Pak. Iya, Kenapa kita terjadi ya ibaratnya ya kalau mau pindah ya monggo aja kan gitu. Iya Pak. Oh jadi ya gimana? Kami yang penting kan masalah di kami selesai, tapi masalah di Bapak nggak bakal selesai kalau gitu. Betul Pak, karena semua butuh ekstra pembimbingan ya kan anak saya seperti itu. Tapi emang gimana ya? Iya, tapi ya saya pikir jadi ternyata istri saya yang pengen pindah malahnya Pak ya, bukan diusir ya Pak ya. Gitu. Iya. Kalau ada kok maksudnya jangan dimapus itu bahasa Bali, suatu saat siapa tahu ada klarifikasi yang beneran iya. Ya udah besok saya pindah aja lah gitu. Dia bilang gitu buat istri Bapak, ya kalau kita mau pindah ya silakan aja. Kami bilang kalau mau pindah segera pindah, kecuali mau berkomunikasi. Artinya apa itu Pak? Ya kalau mau komunikasi dengan baik gitu, jangan pindah. Tapi kalau mau pindah ya sok pindah gitu. Kira-kira gitulah Pak. Iya Pak. Kalau di sini tapi nggak mau, ya mendingan pindah aja kan gitu. Iya Pak. Ya udahlah Pak. Berarti saya kan udah jelas nih permasalahannya apa, terus kendalanya apa, terus anak saya gimana gitu. Ya sudah, saya sebenarnya sih andalan saya sih Pak Didit. Andalan saya sih terus terang Pak Didit. Pak Didit yang bisa mengatasi ini semua. Kalau kami kan orang luar ya nggak ngerti gimana cara. Iya, cuman permasalahannya kendalanya kan saya belum bisa pulang ke Bekasi kan Pak. Kan saya kalau udah pulang ke Bekasi bisa saya selesaikan semua, sistemnya saya rubah, cara gimana dengan istri saya seperti apa. Gitu kan bisa saya beritahu. Kalau di sini saya bener-bener saya belum bisa apa-apa Pak gitu. Dan saya mohon izin, saya minta maaf sama Bapak dan tetangga warga situ. Saya minta maaf, saya belum bisa atasi permasalahan ini semua. Dan saya udah tahu permasalahan seperti apa, ya saya mohon maaf, mohon izin ya Pak ya. Salam buat keluarga warga situ, saya minta maaf gitu atas kesalahan anak saya juga, terus istri saya dan keluarga saya gitu. Saya pikir ya saya kalau udah tahu seperti ini ya saya tahu permasalahan ini seperti apa gitu kan Pak. Saya bisa memahami dan maklumin gitu. Dan faktor ini kan mungkin ya itu tadi benar kata Bapak, itu semua tergantung pembimbing, pengasuh atau orang tua Pak, begitu. Gitu. Bener Pak gitu ya, saya setuju ya. Saya mohon izin, saya minta maaf Pak untuk saya, keluarga saya, atas nama anak saya juga, jangan ya gitulah. Saya minta maaf ya Pak ya dengan Bapak dan keluarga. Insya Allah kalau saya nanti bisa balik ke Bekasi ya saya akan selesaikan semua Pak gitu, biar saya juga kasihan, ini kan masa depan anak saya juga kan Pak gitu. Gitu saya harus seperti apa dengan anak saya gitu. Ini untung Bapak untuk anak, saya pikir harus segera solusi, karena umur bertambah terus setiap hari Pak. Kalau dia nggak mendapatkan pendidikan yang tepat, betul Pak. Ya khawatir nanti Bapak akan tambah susah kalau dia udah dewasa, ngatasinya udah susah. Betul Pak. Oke. Ya sudah Pak, saya mohon izin Pak, makasih banget infonya, makasih buat sarannya, nasihatnya. Pokoknya saya terima dengan
lapang dada, ikhlas, dan sangat betul sekali penilaian buat saya gitu dari pihak saya gitu. Ya saya mohon izin minta maaf sekali lagi buat apa bapak dan keluarga dari ya atas nama keluarga saya juga gitu. Saya pikir ada apa gitu kok sampai seheboh itu gitu ya kan. Tapi emang ternyata setelah bapak jelaskan ya emang benar gitu. Semua itu kembali lagi ke pengasuh, orang tua, kembali ke cara mendidik anak, cara menjaga anak, cara menasihatin anak, mengajari anak, edukasi anak, begitu Pak. Saya maklumin gitu Pak. Jadi ya saya benar apa kata Bapak tadi betul gitu. Ya cuman saya dapat aduan terlalu apa ya keras lah dengan bilang kok diusir gitu. Apa haknya mengusir gitu kan? Tapi setelah dijelasin sepertinya saya bisa memaklumin, oh seperti ini alur ceritanya, ya sudah gitu loh Pak gitu. Tapi yang jelas istri saya udah pindah kemarin, makanya saya tanya apa masih balik ke situ atau masih ke situ atau gimana gitu Pak. Gitu aja Pak. Mohon maaf Pak ya, nanti coba saya perbaiki nanti lagi, nanti kasihan saya juga nggak tega anak saya kan, bener kata Bapak makin lama kan makin dewasa, mumpung masih umur masih bisa diperbaiki. Betul. Saya punya pengalaman, saya punya teman punya anak yang kebutuhan khusus. Iya. Itu begitu udah besar, karena nggak ini Pak, itu mohon maaf ya, itu sudah sulit Pak. Iya Pak. Untuk lihat karena dan badannya tinggi besar dan seterusnya itu. Oh gitu Pak. Kan iya Pak, udahlah ibaratnya secara fisik kita udah nggak bisa ngatasin Pak. Iya Pak. Gitu. Kita kalah sama dia. Iya Kalau Pak. Aisyah itu makanya harus diantisipasi dari sekarang. Iya Pak. Oke Pak. Oke makasih Pak ya nasihatnya, maaf menyita waktunya Bapak. Mohon maaf Pak, mohon izin, salam buat warga situ Pak. Mohon izin, mohon maaf ya Pak. Ya. Oke, makasih Pak. Yuk, iya Pak, iya sama-sama Pak. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.